Jika di Padang ada jalur Sitingjal Lawik yang mana jalur itu sering terjadi kecelakaan, tapi di penjuru dunia ternyata ada beberapa jalan paling berbahaya di dunia. Jika kalian berani lewat sini silakan, tapi buat nyali ciut jangan ya. Dan inilah beberapa jalan maut yang bikin nyali kamu ciut. Berani lewat sini, maka nyawamu jadi taruhannya. Yang pertama, Yungas Road masuk dalam daftar jalan paling berbahaya di dunia yang memiliki jalur sekitar 60 km yang menghubungkan kota La Paz dan wilayah Yungas di Bolivia. Ya, jalan ini mendapat julukan Deathless Road karena memiliki kemiringan yang cukup curam. Jalur tunggangan sempit, minimnya pagar berbatas, dan faktor cuaca. Bahkan hingga tahun 1994 lalu, jalur ini mengambil 300 nyawa pengendara setiap tahunnya. Tapi lucunya jalur ini justru menjadi objek wisata yang dikunjungi 25.000 wisatawan setiap tahunnya. Salah satu alasannya tentu rasa penasaran ingin melihat secara langsung jalur yang dinobatkan sebagai jalan paling berbahaya di dunia. Alasan yang kedua adalah untuk menikmati pemandangan alam dari ketinggian 4.650 meter. Berani lewat jalur itu? Yang kedua adalah Siberian Road to Yakutsk. Siberian Road di Rusia menjadi jalan kedua paling berbahaya di dunia yang membentang sepanjang 1.868 km menuju Yakutsk. Pada musim dingin, jalan ini dipenuhi salju dengan suhu hingga minus 50 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas, kondisinya masih sama bahayanya dengan banyaknya bebatuan dan kerikil dan lumpur dari es yang telah mencair. Tidak ada cuaca yang membuat kondisi jalan ini membaik. Di musim dingin, kendaraan bisa mengalami kecelakaan akibat jalan yang licin. Di musim panas, kendaraan bisa terjebak di dalam lumpur atau mendapat kerusakan besar dari kerikil-kerikil di sekitar. Mengingat fakta bahwa jalur ini merupakan jalan satu-satunya menuju Yakutsk, hingga saat ini masih banyak orang yang berkendara lewati jalur ini. Kurang lebih jarak tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai Yakutsk dari jalur ini adalah 4-5 hari perjalanan. Maka dari itu pengendara yang ingin melintasi jalur ini harus menyediakan persediaan yang sangat banyak, terutama saat di musim dingin. Hal yang paling menyebalkan, jika terjebak di jalan ini mereka tidak bisa mendapat bantuan secepat mungkin, sebab banyak orang yang takut melintasi jalan ini karena mereka bisa terjebak dalam kondisi yang sama dengan para korban. Wah, mengerikan sekali ya. Guoliang Tunnel. Ya, seperti yang kita tahu, setiap wilayah di suatu negara, ya negara apapun itu ya, membutuhkan akses yang dapat dilalui oleh kendaraan. Pembangunan jalan ini bersifat wajib demi menyamaratakan ekonomi warga lokal. Cina juga melakukan hal yang serupa untuk memfasilitasi masyarakat perdesaan. Namun mengingat negara dengan luas 9.597 milion kilometer persegi yang didominasi oleh hutan dan pegunungan, terpaksa membangun sebuah jalan untuk menghubungkan desa Guoliang di daerah pegunungan. Jalan tersebut bernama Guoliang Tunnel Road yang berlokasi di provinsi Henan, China. Terowongan ini pertama kali dibangun pada tahun 1970 dan menjadi ikon terowongan yang paling terkenal di China. Proses pembangunannya bisa terbilang sulit dan berbahaya sebab terowongan ini dibangun di tebing pegunungan Taihang sepanjang 1,2 km, tinggi 5 meter, dan lebar 4 meter. Di terowongan ini juga terdapat lebih dari 30 jendela yang menghadap langsung ke jurang. Berdasarkan berbagai sumber, terowongan ini membutuhkan waktu 5 tahun dan banyak bahan peledak untuk membuat terowongan. Banyak pihak yang mempertanyakan ketahanan struktur terowongan ini sebab daerah itu rawan longsor, banyak parit, dan sering mengalami cuaca ekstrim yang memperparah kondisi jalanan. Berdasarkan lebar terowongan, jalan ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja. Jadi pengemudi benar-benar tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun.
Tapi sayangnya banyak pengendara yang menemui ajal terakhirnya di jalan ini karena meremehkan kondisi dan tingkat kesulitan jalur ini. Tuh, ngeri banget ya jalan itu ya. Berikutnya adalah Jalan Kilar Kepangi. Hampir semua orang di dunia mengandalkan Google Maps untuk memberikan navigasi ke tempat tujuan, baik di Indonesia maupun luar negeri. Aplikasi ini sering mengarahkan pengendara ke jalur yang tidak biasa. Jika kondisi diarahkan di dalam kota dengan jalan yang cukup memadai masih tidak begitu masalah sih. Tapi jika Google Maps mengarahkan pengendara ke jalan yang berbahaya seperti Jalan Kilar Kepangi, rasanya meninggalkan mobil di sana menjadi pilihan yang tepat ya. Bagaimana tidak? Jalan yang membentang sepanjang 113 km itu melalui Kishtwar di pegunungan di India Utara ini hanya dapat dilalui oleh satu kendaraan saja. Tidak ada penghalang atau pagar pembatas untuk menghentikan kendaraan agar tidak terjatuh. Jadi satu kesalahan aja kamu sudah berada di dunia lain loh. Medan jalurnya yang juga tidak kalah berbahaya mulai dari ribuan kerikil, tebing berbatu, dan rumput-rumput. Ada ratusan kematian dan kecelakaan yang dilaporkan di jalan ini. Para ahli tidak yakin dengan jumlahnya karena beberapa kecelakaan yang terjadi tidak dilaporkan atau tidak diketahui sama sekali. Wah, berani nggak ya lewat jalur itu? Selanjutnya dari Norwegia, Atlantic Ocean Road. Norwegia memiliki banyak jalan dengan pemandangan alam yang begitu menakjubkan. Salah satunya adalah Jalan Atlantic Ocean yang dikelilingi oleh pemandangan laut dan pegunungan yang begitu indah. Tapi di balik keindahannya, jalan sepanjang 8 km yang melewati kepulauan di daerah Møre og Romsdal ini menjadi jalan yang paling berbahaya di dunia. Ya, faktor yang menyebabkan kecelakaan di jalan ini adalah jembatannya menjulang hampir 300 meter dengan sudut yang aneh. Selain itu, jalan ini sering dihantam. Ya, jalan ini sering dihantam oleh angin lautan yang membahayakan pengendara. Pada tahun 1983, jembatan di jalan ini mengalami rekonstruksi untuk meminimalisasi risiko kecelakaan. Tapi namun, potensi kecelakaan masih ada terutama saat badai laut terjadi. Wah, ngeri banget ya jalan ini. Ini kalau sampai kita berada di jalan ini, ombak, itu ngebayang aja ngeri banget tuh. Siapa nih yang mau lewati jembatan itu ya di Norwegia? Waduh, jangan coba-coba deh kalau nggak berani ya. Berikutnya adalah Baybird D915. Baybird D915 yang berada di Turki ini membentang sepanjang 66 mil dengan 29 tikungan tajam di sepanjang rutenya. Tikungan tajam sudah cukup berbahaya bagi pengendara. Lebih parahnya lagi, dari 29 tikungan tersebut tidak ada dilengkapi dengan pembatas atau pagar untuk menghentikan laju kendaraan. Untuk mencegah adanya korban kecelakaan, pemerintah Turki menutup jalan ini selama musim dingin, sebab di wilayah ini rawan terhadap cuaca buruk dan badai salju yang menyebabkan tanah longsor. Ya, meski berbahaya, jalan ini masih sering digunakan penduduk setempat setiap harinya. Tuh, 2 tikungan, 3 tikungan masih mending ya. Kalau 29, waduh. Kota Huasi Canyon di Peru. Jalan paling berbahaya di dunia selanjutnya adalah Jalan Kota Huasi Canyon yang dimulai dari Pan America Highway menuju kota Arequipa, Peru. Jalur ini tidak beraspal dan cukup berbahaya di beberapa spot. Jadi hanya kendaraan beroda 4 saja yang boleh mengakses jalan ini. Dan waktu tempuh perjalanan melalui jalan ini memakan waktu sekitar 10 hingga 12 jam lamanya. Sepanjang jalurnya, jalan ini dipenuhi dengan kerikil kecil dan pemandangan tebing. Beruntungnya, jalan ini memiliki beberapa spot yang bisa digunakan untuk beristirahat maupun berkemah. Jadi, para pengendara bisa loh beristirahat sejenak saat kehabisan energi atau terlalu fokus berkendara. Wah, walaupun gitu sih agak ngeri juga ya. Taroko George Road.
Jalan Tarko-Turch yang berada di Taiwan ini memiliki konsep yang hampir sama seperti terowongan Guoliang di Cina, yakni berada di antara pegunungan dengan pemandangan alam yang begitu spektakuler. Berkat pemandangan yang sangat indah, jalan ini ramai dikunjungi wisatawan. Hampir semua jenis kendaraan melewati jalan berbahaya ini, mulai dari bus wisata, mobil, motor, pesepeda, hingga pejalan kaki. Tapi padahal jalan ini memiliki luas yang sangat sempit untuk dilalui dua kendaraan secara bersamaan. Bahkan, di beberapa tikungan berada di area blind spot atau titik buta. Jadi tak heran jika sering terjadi kecelakaan di jalan ini. Wah, jadi kalau sampai kalian lewat di jalur ini, ada baiknya kamu tuh jangan sampai kepincut sama pemandangannya dong. Kan jadi celaka dong ya. Jadi kalau kamu main-main di Taiwan, terus lewat di jalan Tarko-Turch ini, ada baiknya ya dia jalan juga ya, jangan sampai meleng gitu loh, ngerti kan? Nah, selanjutnya adalah 99 Bend Road to Heaven. Selain Guoliang Tunnel, Cina memiliki sejumlah jalan yang berbahaya untuk dilewati. Salah satunya adalah 99 Bend Road to Heaven. Jalan ini berlokasi di Taman Nasional Gunung Tianmen di Tiongkok Tengah. Sesuai dengan namanya, jalan ini memiliki 99 tikungan tajam yang menantang maut. Waduh, banyak juga ya 99 ya. Ngeri banget deh ngebayanginnya. Jalan ini berlokasi di Taman Nasional Gunung Tianmen. Tak hanya tikungan yang mematikan, kondisi cuaca buruk menimbulkan potensi kecelakaan yang lebih tinggi. Waduh, kalau nyalinya ciut sih, jangan kesini deh ya. Bahaya banget itu jalan. Kalau kalian mau berani menatang nyali sih boleh-boleh aja, cuma hati-hati dong ya lewat jalan itu ya. Cek banget deh membayanginya. Kalau kalian mau lewati jalan itu ya pokoknya gitulah. Terakhir dari Prancis nih, namanya Col du Caussy. Col du Caussy menjadi salah satu jalan paling berbahaya di dunia yang berada di ketinggian 5.029 kaki di atas permukaan laut. Lokasinya berada di wilayah Rhône-Alpes di negara Prancis yang membentang sekitar 2 mil dengan 17 tikungan tajam. Beruntungnya di setiap tikungan tajam terdapat penghalang beton kecil untuk mengantisipasi kendaraan terjun bebas ke dalam jurang. Ya, meskipun dinobatkan sebagai jalan paling berbahaya di dunia, jalan ini sangat disukai oleh penikmat olahraga sepeda karena di sepanjang jalannya dikelilingi oleh pemandangan alam yang begitu menakjubkan. Waduh, tapi ya ngeri juga ya kalau sampai jatuh, tapi ya pokoknya ngeri deh ngebayanginnya. Dan itulah beberapa jalan-jalan paling berbahaya yang bikin nyali ciut. Jadi walaupun jalan berbahaya itu mungkin ada kaitannya, kalau di Indonesia kan mungkin bisa aja ya dari sosok gaib atau gimana, tapi faktor kendaraan maupun kelalaian kita sendiri itulah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi ya dari lalu ya di jalan raya dan taati rambu lalu lintas. Ini adalah momen random yang terjadi ketika lagi ngevlog nih. Meja. Random banget kan? Mulai dari Aldebaran yang kepingin banget yang namanya eksis. Jadi gitu aja mau direkam dong. Tapi nggak apa-apa deh, biar laku deh dagangannya. Selain itu, ada juga kemunculan ular yang bikin ketar-ketir. Waduh, kok jadi sering begini ya? Siapa nih rumah kalian yang pernah kemasukan ular? Atau bagaimana kalau aku ketika lagi tampil tasmi nih? Wah, luar biasa ya. Sesaat lagi kita akan hadir tentang momen random vlog yang kita akan ulik lagi nih. Kira-kira apa aja ya momen random tersebut? Saksikan terus aku official ya. Dan ditunggu deh.